Gimana? Kamu hari ini udah dikabarin apa belum nih sama Ayang? Apa jangan-jangan gak punya Ayang lagi? Well, kebutuhan akan Ayang tuh agaknya jadi hal yang penting ya buat saat ini. Banyak banget yang butuh atau pengen punya Ayang. Sampai akhirnya mulai menjamur nih bisnis jasa sewa Ayang alias jasa sewa pacar. Kira-kira gimana ya legalitasnya? Mau tahu lebih lanjut tentang serba-serbi jasa sewa pacar? Simak selengkapnya bareng gue Agatha Florencia di Pijar Dedikasi. Penyedia jasa sewa pacar yang sekarang lagi naik daun nih, bisa gampang dijumpai di media sosial kayak Twitter, Instagram, dan TikTok. Penyedia jasanya pun beragam ya, ada yang bentuknya emang sebagai bisnis kolektif dalam suatu platform, ada juga yang perorangan. Biasanya biar lebih mudah ditemukan, mereka akan pakai hashtag yang keywordnya nggak jauh-jauh nih, yaitu hashtag sewa pacar. Fenomena sewa pacar ini kiblatnya dari budaya Jepang dan Cina yang sudah berkembang sejak tahun 2007. Karena dinilai sebagai bisnis yang menjanjikan, akhirnya mulailah diadopsi oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan namanya, jasa sewa pacar ini adalah jasa yang membantu klien atau pengguna jasa untuk menyewa pasangan. Jasa yang ditawarkan juga beragam ya. Mulai dari pacaran online lewat chatting atau video call, bisa juga kencan langsung nih, kayak pasangan pada umumnya. Terus, apa sih yang bikin orang-orang jadi make jasa ini? Dari artikel Tempo, dijelaskan bahwa alasan yang mendasari klien menggunakan jasa sewa pacar ini, itu salah satunya adalah karena kesepian dan kebutuhan akan afeksi. Selain itu, bisa juga karena banyaknya tuntutan masyarakat nih, apalagi untuk kalangan usia middle 20s, pasti pertanyaan sejenis kapan nikah, itu udah bukan hal yang baru lagi lah ya. Jadi deh tuh pakai jasa sewa pacar demi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Alasan lainnya adalah untuk flexing, baik di real life atau di media sosial. Bisa juga untuk diajakin ngedamping nih, dalam acara-acara yang butuh pasangan, kayak kondangan atau wisudaan. Biar nggak kelihatan Jones lah ya. Tarif yang dipatok buat jasa ini juga beragam. Dilansir dari CNN, salah satu penyedia jasa sewa pacar di Twitter mematok harga Rp223.000 per 3 jam untuk kencan offline. Dengan harga ini, penyewa bisa melakukan temu kencan dengan talent, misalnya untuk nonton bareng, makan bareng, dan lainnya. Biasanya pengguna jasa juga bisa melakukan rangkul pundak, gandeng tangan, sandar pundak, foto bareng, dan lainnya. Harga ini tentu saja harga jasanya saja ya, belum termasuk harga tiket nonton dan harga makanan atau juga transportasi. Penyedia jasa sewa pacar ini emang punya aturan kalau klien dan talent hanya boleh melakukan kontak fisik sesuai dengan perjanjian. Jadi emang sewa pacar ini tujuannya bukan mengarah kepada hubungan seksual ya. Contohnya dalam situs K, sebuah penyedia jasa sewa pacar yang berbasis di Jabodetabek dan sejumlah daerah Indonesia tercantum larangan mesum baik pada kencan online maupun offline. Sejalan dengan pemerintah yang menyebut bahwa penyedia layanan over the top dilarang menyediakan layanan yang melanggar kesusilaan dan pornografi. Ini tercantum dalam SE Menkominfo nomor 3 tahun 2016 tentang penyedia layanan aplikasi dan atau konten melalui internet over the top poin 5.6.3 yang berisi larangan berupa mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian atau hate speech, dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya,
Bisnis sewa pacar ini bisa dibilang berjalan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan antara klien dan penyedia jasa ya. Jadi kalau kita ngomongin soal legalitas bisnis sewa pacar ini, bisa kita tinjau lewat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Suatu hal tertentu berarti ada objek yang diperjanjikan nih, berbentuk barang yang sudah ditentukan jenisnya. Sebab yang halal maksudnya adalah menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak. Isi dari perjanjian itu juga harus dipastikan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Kalau dilihat dari postingan para penyedia bisnis ini sih, mereka udah punya garis yang jelas ya, apa saja yang diperjanjikan, disertai dengan ketentuan do and don'ts, dan baru akan deal kalau klien setuju. Jadi menurut gue sih itu sudah memenuhi syarat sah ya dari suatu perjanjian. Jadi legal atau enggak? Menurut gue jawabannya adalah legal secara hukum. Namun akan berubah jadi ilegal kalau kemudian ada suatu hal yang menjurus ke prostitusi, pornografi, pelecehan, aktivitas yang berkaitan dengan jual beli atau kebocoran data, atau pelanggaran norma kesusilaan dalam bentuk apapun. Gimana kalau menurut kalian? Nah, segitu dulu episode Pijar Dedikasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tetap terhubung dengan kami. Sampai jumpa di Pijar Dedikasi selanjutnya.